dan kesengajaan atau niat. Dalam berisalah Islam, amal soleh adalah perbuatan baik menurut standar nilai Islam yang mendatangkan manfaat baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Amal soleh dapat dikatakan sebagai pelaksanaan segala perintah Allah dan penghindaran terhadap segala larangannya. Allah dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan. Yang ketiga, mendonorkan darah untuk keperluan kemanusiaan dan sebagainya. Yang keempat, menyumbang dana bagi pembangunan masjid, pondok pesantren, ataupun fasilitas umum lainnya. Yang kelima adalah memiliki tutur kata dan ucapan yang baik kepada orang lain. Dua macam amal soleh. Yang pertama, amal soleh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu beribadah, menjalankan semua yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan serta menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah amal soleh terhadap manusia dan makhluk lainnya, yaitu menjalankan hak dan kewajiban dalam kehidupan antar sesama makhluk hidup, yaitu santun, bertutur kata yang baik, berakhlak mulia, menjaga kelestarian alam, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada amal sayyi'ah. Amal sayyi'ah yaitu amal yang mendatangkan mudarat baik bagi pelakunya maupun orang lain. Syarat sah amal soleh yaitu A. Amal soleh ya, sudah disampaikan dengan cukup baik oleh kelompok 10 tadi ya. Jadi amal soleh itu kalau saya mengatakan itu adalah kendaraan ke surga. Ya, kalau kunci surga itu adalah iman, maka amal soleh adalah kendaraannya. Ya, bekal kita untuk ke surga itu adalah amal soleh. Apa itu amal soleh? Amal soleh itu adalah amal yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah, serta bermanfaat bagi diri, bagi keluarga, ya, bagi masyarakat, ya, dan kepada lingkungan, termasuk bagi bangsa dan negara. Ya, itu adalah amal soleh, ya. Dan amal itu akan diterima oleh Allah apabila memiliki dua syarat. Apa itu? Syarat pertama adalah dilakukan dengan ikhlas lillah ya karena Allah, dan yang kedua adalah dilakukan dengan cara yang benar sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan As-Sunnah ya. Baiklah, berikutnya kita akan yuk. Oke. Saya mau nanya yang tadi katanya Bapak kan amal soleh itu kendaraannya ya Pak buat ke surga gitu Pak. Nah, bagaimana kalau dari kecil itu dari lahir itu sudah tidak bisa bergerak atau apa untuk mengerjakan amal-amal soleh itu, tapi dia imannya kuat Pak, apa tetap punya kendaraan begitu Pak? Silakan. Jadi amal soleh itu kan walaupun kita punya kekurangan atau bagaimana itu nggak menutup kemungkinan untuk kita bisa berbuat amal soleh, karena banyak cara juga untuk gimana ya, banyak cara juga yang bisa menuntut kita untuk berbuat amal soleh gitu kan, bukan hanya dari perbuatan atau perilaku. Dan juga menurut saya kan amal soleh itu bukan cuma dari perbuatan-perbuatan yang bisa dilakukan fisik doang kan, kayak berbuat baik atau sopan sama orang tua juga menurut aku itu udah termasuk amal. Jadi kalau misalkan emang ada keterbatasan, ya seenggaknya sikap atau perbuatannya juga harus baik-baik aja gitu. Oke, sikap dan jawabannya. Jadi saya tambahkan ya bahwa amal soleh itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Dapat dilakukan oleh orang yang normal maupun orang yang cacat. Dan punya peluang yang sama, ya, punya peluang yang sama untuk bisa meraih surga, ya. Nah, kalau pendapat saya justru
peluang atau amal soleh terbesar bagi orang yang kekurangan atau cacat adalah sabar. Ya, sabar. Ya, karena dengan keterbatasannya dia bersabar. Ya, dia ikhlas menerima itu dan menjalani tetap dengan optimis, ya, dengan bahagia. Bahkan dia kalau bersabar, ikhlas, bisa menginspirasi banyak orang, gitu. Kan banyak itu kalau lihat di video bagaimana orang nggak punya tangan, nggak punya kaki, nggak bisa melihat, ya. Ada yang hafiz Al-Quran, gitu ya. Ada yang berprestasi. Nah, itu dia maksudnya adalah bekal-bekal atau amal-amal yang bisa mengantarkan dia untuk bisa sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Intinya benar kata Rahma dan kata Haura. Khadijah Sahab, silakan. Bagaimana cara dan syarat orang untuk gampang bisa beramal soleh? Ya. Dan Syarat untuk diterimanya, yang pertama itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kedua ikhlas beramal, ikhlas dalam beramal. Yang ketiganya menghidupkan sunnah Nabi. Oke, itu ya. Baik, demikian ya. Sudah benar sih jawaban singkat tapi sudah benar ya, agar diterimanya amal soleh kita ya iman itu adalah salah satu syaratnya ya, karena kalau tanpa iman maka amal itu seperti debu yang berterbangan ya, lihat dalam Al-Qur'an. Kemudian ikhlas ya, dilakukan bukan karena pamrih, bukan karena ingin uang, bukan karena dilihat supaya hebat, tetapi memang lillah ya. Lakukan karena lillah, lakukan karena ya ikhlas, itu tidak mengharapkan pamrih kecuali ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sesuai dengan sunnah, sesuai dengan aturan-aturan agama, sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah ya. Niatnya ikhlas, membantu karena Allah misalnya ya, untuk menghidupi keluarga, menghidupi anak, istri, keluarga dan sebagainya gitu ya. Ikhlas ya. Tetapi caranya dengan korupsi misalnya ya, seperti korupsi di kemaritiman, korupsi di Kemensos ya, orang bantuan dari pemerintah dipotong gitu ya, dikorupsi ya, caranya salah, ya itu nggak akan diterima walaupun dia ikhlas gitu ya. Tetapi caranya salah, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Baiklah, itu aja mungkin untuk pertemuan kita pada hari ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Pak. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Pak, lanjut forum yang di LMS ya, Pak? Silakan.